Rantang gulai itu datang dengan senyum manis mertuaku. Tapi aku tahu isinya maut. Esoknya, saat dia bertanya penuh harap apakah aku memakannya, aku menjawab polos bahwa suamiku dan selingkuhannya yang menghabiskannya sampai licin. Wajahnya pucat, lalu rubuh. Senjata makan tuan dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana ruang tamu rumah itu terasa begitu mencekam meskipun matahari pagi bersinar cukup cerah di luar sana. Kirana duduk di sofa tunggal dengan kaki menyilang. Matanya menatap nanar ke arah pintu depan yang baru saja diketuk dengan tidak sabaran. Dia tahu siapa yang datang. Irama ketukan yang kasar dan penuh tuntutan itu hanya milik satu orang, yaitu Ibu Widya, mertuanya sendiri. Kirana menarik napas panjang, merapikan daster batiknya yang sederhana, lalu mengubah ekspresi wajahnya yang tadinya dingin menjadi wajah lugu, sedikit takut, dan penurut yang selama ini dia tampilkan di depan keluarga suaminya. Kirana berjalan perlahan menuju pintu, membiarkan ketukan itu berbunyi sekali lagi sebelum tangannya memutar kunci. Begitu pintu terbuka, sosok Ibu Widya berdiri di sana dengan dagu terangkat tinggi. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya mencolok dengan perhiasan emas yang bergemerincing di pergelangan tangannya. Kontras sekali dengan penampilan Kirana yang polos tanpa riasan. Namun, ada yang aneh dari sorot mata Ibu Widya pagi ini. Matanya bergerak liar, meneliti wajah Kirana dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah sedang mencari tanda-tanda kesakitan atau kelemahan. Senyum yang tersungging di bibir merah menyala itu bukan senyum kerinduan seorang ibu kepada menantunya, melainkan senyum antisipasi yang mengerikan. Tanpa permisi, Ibu Widya melangkah masuk, menggeser tubuh Kirana dengan bahunya seolah menantu itu hanyalah gumpalan debu yang menghalangi jalan. Ibu Widya langsung duduk di sofa utama. Matanya masih terus menatap Kirana yang kini berdiri menunduk di hadapannya. Jantung Kirana berdegup tenang, sangat tenang, berbeda sekali dengan gemuruh kebencian yang ia rasakan dalam hatinya. Dia tahu persis apa yang ditunggu oleh mertuanya itu. Kemarin sore, Ibu Widya datang membawa rantang susun berisi gulai kambing yang baunya sangat tajam, bersikeras agar Kirana memakannya sendiri karena Rama sedang tidak di rumah. Ibu Widya bilang itu gulai spesial resep keluarga agar Kirana cepat hamil. Padahal Kirana tahu betul aroma menyengat itu bukan hanya bumbu rempah, melainkan sesuatu yang jauh lebih jahat. Dengan suara yang dibuat semanis mungkin namun terdengar bergetar karena menahan antusiasme, Ibu Widya akhirnya membuka percakapan inti. Dia bertanya bagaimana kabar Kirana pagi ini, apakah tidurnya nyenyak, dan apakah perutnya terasa enak. Kirana menjawab dengan anggukan pelan dan suara lirih, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Jawaban itu membuat kening Ibu Widya berkerut. Mertua itu tampak tidak puas. Dia condong ke depan, menatap manik mata Kirana lekat-lekat, lalu bertanya langsung pada tujuannya. Dia bertanya tentang gulai yang dikirimnya kemarin, menanyakan apakah Kirana sudah memakannya karena gulai itu dimasak khusus dengan penuh cinta dan doa agar Kirana bisa segera memberikan cucu. Kirana diam sejenak, membiarkan keheningan menggantung di udara untuk mempermainkan emosi mertuanya. Dia melihat jakun Ibu Widya bergerak naik turun menelan ludah, menunggu jawaban yang diharapkan akan menjadi kabar kematian atau setidaknya kabar sakit parah. Kemudian, dengan wajah tanpa dosa dan mata bulat yang memancarkan kejujuran palsu, Kirana menjawab. Dia berkata bahwa dia minta maaf karena tidak memakan gulai itu. Dia beralasan bahwa saat dia membuka rantangnya, baunya sedikit aneh dan dia sedang tidak selera makan daging kambing karena takut kolesterolnya naik. Wajah Ibu Widya seketika berubah menjadi campuran antara kecewa dan marah. Dia hendak membentak Kirana karena menolak pemberiannya. Tapi kalimat Kirana selanjutnya membekukan darah di sekujur tubuh wanita tua itu. Kirana melanjutkan ceritanya dengan nada riang yang dibuat-buat. Dia bercerita bahwa kebetulan sekali kemarin sore Mas Rama pulang sebentar ke rumah untuk mengambil berkas. Rama melihat gulai itu dan berkata dia sangat lapar. Karena Kirana ingin menjadi istri yang berbakti dan tidak ingin membuang makanan pemberian ibu, Kirana memanaskan gulai itu dan memberikannya kepada Rama. Mata Ibu Widya membelalak lebar. Pupilnya mengecil drastis. Mulutnya terbuka sedikit.
Tapi tidak ada suara yang keluar. Kirana, yang menikmati setiap detik perubahan ekspresi itu, menambahkan bumbu penyedap pada ceritanya. Dia bilang Rama tidak memakannya sendirian. Rama bilang dia akan membawa gulai itu ke apartemen Jessica. Wanita yang selama ini diakui Rama sebagai rekan kerja tapi sebenarnya adalah istri simpanan yang direstui oleh Ibu Widya sendiri. Kirana bercerita dengan polos bahwa Rama meneleponnya malam tadi. Bilang kalau dia dan Jessica makan gulai itu dengan sangat lahap sampai kuahnya pun tidak tersisa sedikit pun karena rasanya sangat nikmat. Detik itu juga, waktu seolah berhenti bagi Ibu Widya. Wajah yang tadinya merah karena bedak tebal itu kini berubah menjadi putih pucat seperti kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Tangannya yang penuh cincin emas mulai gemetar hebat, mencengkeram lengan sofa dengan kekuatan putus asa. Dalam kepalanya, skenario mengerikan berputar cepat. Racun tikus dosis tinggi yang dia campurkan ke dalam kuah gulai itu, racun yang seharusnya membunuh Kirana perlahan-lahan agar terlihat seperti sakit mendadak, kini justru masuk ke dalam tubuh anak laki-laki kesayangannya dan wanita yang dia gadang-gadang sebagai menantu idaman pembawa harta. Ibu Widya membayangkan Rama dan Jessica meregang nyawa dengan mulut berbusa di apartemen mewah itu. Napas Ibu Widya mulai tersengal-sengal, pendek dan cepat. Dia mencoba berdiri, mungkin ingin berteriak atau berlari menyelamatkan anaknya, tapi kakinya tidak bertenaga. Dia hanya bisa menunjuk Kirana dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. Mulutnya komat kamit tanpa suara yang jelas, hanya erangan tertahan yang keluar dari tenggorokannya. Kirana masih berdiri di sana, memandang dengan ekspresi bingung yang dibuat-buat, bertanya apakah ibu baik-baik saja, kenapa wajah ibu pucat sekali. Pertanyaan itu terdengar seperti ejekan halus di telinga Ibu Widya yang berdengung kencang. Sesaat kemudian, tubuh Ibu Widya menegang kaku. Matanya mendelik ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Tubuhnya kejang-kejang hebat di atas sofa, membuat meja tamu bergetar karena hentakan kakinya. Mulutnya mulai mengeluarkan buih tipis, persis seperti apa yang dia bayangkan terjadi pada Rama. Kirana tidak langsung bergerak. Dia mematung selama beberapa detik, menatap mertuanya yang sedang dihantam karma instan dengan tatapan dingin yang tak tersentuh belas kasih. Dalam hati, Kirana tersenyum puas. Dia tahu serangan jantung atau stroke ringan akibat syok berat sedang menghajar tubuh tua itu. Barulah ketika tubuh Ibu Widya melosot lemas dan pingsan tak sadarkan diri, Kirana mulai berakting panik. Dia berteriak memanggil tetangga, berlari keluar rumah dengan wajah yang dibanjiri air mata buatan. Dia menjerit histeris mengatakan bahwa mertuanya tiba-tiba pingsan. Tetangga berdatangan, ambulans dipanggil, dan keributan terjadi di halaman rumah. Saat para petugas medis menggotong tubuh Ibu Widya ke dalam ambulans, Kirana ikut naik dengan wajah sembab. Namun, di balik sapu tangan yang menutupi separuh wajahnya, bibir Kirana menyunggingkan senyum tipis yang sangat mengerikan. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai, dan babak pertama dimenangkan dengan telak tanpa dia harus mengotori tangannya sendiri. Lorong rumah sakit terasa dingin dan berbau obat-obatan yang menyengat. Namun Kirana duduk di kursi tunggu dengan punggung tegak, mengabaikan hiruk-pikuk perawat yang berlalu lalang. Pikirannya melayang mundur, menembus lorong waktu ke masa 1 tahun yang lalu, masa di mana dia masih menjadi wanita yang buta oleh cinta dan percaya bahwa pernikahan adalah pelabuhan terakhir yang damai. Saat itu, dia tidak menyangka bahwa dia sedang menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat keluarga parasit yang kelaparan. Kirana mengingat awal mula petaka ini, sebuah kebohongan yang dirajut begitu rapi oleh Rama, pria yang dulu dia anggap sebagai pangeran namun ternyata hanyalah seorang aktor watak yang ulung. Dulu, Rama datang melamar Kirana dengan tampilan meyakinkan. Dia mengaku sebagai kontraktor sukses yang sedang merintis proyek besar di luar pulau. Penampilannya selalu rapi, dengan kemeja licin dan mobil yang belakangan Kirana tahu itu adalah mobil rental harian. Rama tahu betul bahwa Kirana adalah anak tunggal yang ditinggal mati orang tuanya. Seorang gadis yang memiliki aset tanah warisan cukup luas di pinggiran kota. Rama dan ibunya, Ibu Widya, melihat Kirana bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai brankas berjalan yang kuncinya mudah dibobol dengan kata-kata manis. Mereka mengira Kirana adalah gadis desa yang lugu dan bodoh soal keuangan. Setelah pernikahan terjadi, topeng Rama perlahan mulai retak.
Bulan pertama, dia beralasan proyeknya ditunda karena masalah perizinan. Bulan kedua, dia bilang ditipu rekan bisnis dan butuh modal talangan. Kirana, yang saat itu masih sangat mempercayai suaminya, memberikan sebagian tabungannya. Namun, uang itu tidak pernah menjadi modal usaha. Kirana menemukannya lewat struk-struk yang tertinggal di saku celana Rama saat mencuci pakaian. Uang itu habis di meja judi online dan tempat hiburan malam. Ketika Kirana bertanya, Rama akan meledak marah, memaki Kirana sebagai istri yang tidak mendukung suami, istri yang perhitungan, dan tidak tahu berterima kasih. Penderitaan Kirana semakin lengkap dengan campur tangan Ibu Widya. Mertuanya itu tidak pernah membiarkan Kirana hidup tenang sehari pun. Setiap kali berkunjung, selalu ada saja cacat yang dia temukan. Masakan Kirana dibilang hambar, rumah dibilang kurang bersih, dan yang paling menyakitkan adalah hinaan tentang rahim Kirana. Ibu Widya sering menyindir di depan kerabat bahwa Kirana adalah lahan tandus yang tidak bisa memberikan keturunan. Padahal Ramalah yang jarang menyentuh Kirana dan menolak memeriksakan diri ke dokter. Kirana menelan semua hinaan itu bulat-bulat, mencoba menjadi istri solehah yang sabar, berharap suatu hari hati suami dan mertuanya akan luluh. Namun, titik balik kehancuran hati Kirana terjadi 6 bulan lalu. Saat itu, Rama mulai sering pulang larut atau bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur di lokasi proyek. Sampai suatu hari, Rama membawa seorang wanita ke rumah. Wanita itu bernama Jessica. Rama memperkenalkannya sebagai sekretaris baru yang membantunya mengurus administrasi proyek. Jessica tampil modis, dengan tas yang terlihat mahal dan gaya bicara yang manja. Yang membuat hati Kirana hancur bukanlah kedatangan Jessica, melainkan sambutan Ibu Widya. Mertuanya itu menyambut Jessica dengan pelukan hangat, seolah Jessica adalah menantu yang sebenarnya. Di depan mata Kirana, Ibu Widya memuji-muji Jessica. Dia membandingkan kulit Jessica yang putih mulus dengan kulit Kirana yang sawo matang. Dia memuji Jessica yang terlihat berkelas dan anak orang kaya. Berbeda dengan Kirana yang dibilang kampungan hanya karena Kirana suka memakai daster di rumah. Kirana diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri, disuruh membuatkan minum dan menyiapkan makan siang untuk Rama, Ibu Widya, dan Jessica yang duduk tertawa-tawa di ruang tamu. Mereka bicara tentang bisnis fiktif, tentang rencana liburan ke Bali, dan tentang masa depan yang cerah, seolah Kirana tidak ada di sana. Yang tidak mereka ketahui adalah, Kirana tidak semiskin dan sebodoh yang mereka kira. Rumah yang mereka tempati, yang Rama kira adalah rumah kontrakan yang dibayar Rama, padahal uangnya dari Kirana juga, sebenarnya sudah dibeli lunas oleh Kirana menggunakan uang warisan ayahnya jauh sebelum menikah. Namun, sertifikatnya aman tersimpan di deposit box bank, bukan di lemari rumah. Kirana juga sebenarnya pemilik saham mayoritas di sebuah perusahaan tekstil yang dikelola oleh orang kepercayaannya, paman dari pihak ibunya. Kirana sengaja menyembunyikan identitas aslinya untuk mencari laki-laki yang tulus mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Sayangnya, dia mendapatkan Rama. Suatu malam, Kirana pura-pura tidur ketika Rama sedang menelepon di balkon kamar. Suara Rama terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Rama sedang berbicara dengan Jessica dengan nada mesra yang menjijikan. "Sabar ya sayang," kata Rama saat itu. "Si bodoh itu masih punya satu tanah lagi yang belum dijual. Begitu dia jual tanah itu buat bayar utang judiku yang kubilang utang proyek, kita sikat uangnya, terus aku cerai dia. Habis itu kita nikah resmi. Ibuku juga udah gak sabar punya mantu kayak kamu. Bukan kayak si Kirana yang ngebosenin itu." Kalimat itu menancap di dada Kirana lebih tajam dari sembilu. Malam itu, di bawah selimut, Kirana tidak menangis. Air matanya sudah kering. Rasa cintanya yang tulus telah berubah menjadi abu, dan dari abu itu, bangkitlah tekad yang membara. Dia sadar bahwa dia bukan hanya dikhianati, tapi sedang dirampok perlahan-lahan dan direncanakan untuk dibuang seperti sampah setelah habis manis sepah dibuang. Kebohongan Rama soal pekerjaan, kepalsuan Ibu Widya soal kasih sayang, dan kelicikan Jessica yang ternyata adalah mantan pacar Rama yang kini kembali karena mengira Rama sudah kaya, semuanya menjadi bahan bakar kebencian Kirana. Kirana mulai menyelidiki lebih dalam.
Dia menyewa detektif swasta secara diam-diam. Fakta-fakta yang dia temukan sungguh mencengangkan. Rama sebenarnya sudah dipecat dari pekerjaan aslinya sebagai buruh pabrik, yang dia akui sebagai kontraktor, sejak setahun lalu. Selama ini mereka hidup dari uang tabungan Kirana yang digerogoti sedikit demi sedikit. Jessica sendiri bukanlah anak orang kaya. Tas-tas branded yang dipakainya adalah barang palsu kualitas rendah. Dan dia sebenarnya wanita pengangguran yang punya banyak utang pinjaman online. Mereka berdua, Rama dan Jessica, beserta Ibu Widya, adalah sekumpulan parasit yang sedang berusaha menghisap darah Kirana sampai kering. Mengetahui semua itu, Kirana berhenti menjadi korban. Dia mulai memainkan perannya sendiri. Dia menjadi lebih penurut, lebih bodoh, dan lebih lugu di depan mereka. Sementara di belakang layar, dia mulai menyusun rencana. Dia membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka merasa di atas angin, sampai mereka lengah. Dan hari ini, di rumah sakit ini, Kirana menatap pintu ruang UGD dengan tatapan kosong namun penuh perhitungan. Dia tahu, gulai beracun itu hanyalah pembuka. Dia belum mengeluarkan kartu asnya. Dia belum menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya pemilik panggung sandiwara ini. Kirana meremas tangannya, merasakan dinginnya cincin kawin yang masih melingkar di jarinya. Sebuah simbol janji suci yang telah dinodai dengan racun dan pengkhianatan. Dia bersumpah, tidak akan ada pengampunan bagi mereka yang telah mencoba membunuhnya, baik secara mental maupun fisik. 3 hari sebelum peristiwa gulai beracun yang menggemparkan itu terjadi, suasana di rumah Kirana sebenarnya sudah terasa ganjil. Siang itu, langit mendung menggantung rendah di atas atap rumah, menciptakan bayangan kelabu yang seolah meramalkan badai yang akan datang. Kirana pulang lebih awal dari biasanya. Dia beralasan sakit kepala kepada orang-orang di kantornya. Namun sebenarnya dia merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Firasatnya sebagai seorang istri yang tersakiti seolah menuntun kakinya untuk melangkah pelan saat memasuki pekarangan rumahnya sendiri. Mobil Rama tidak ada di carport, yang berarti suaminya sedang keluyuran entah kemana, mungkin berjudi atau menemui Jessica. Namun, sandal selop milik Ibu Widya ada di teras, bersanding dengan sepatu hak tinggi murah yang sangat Kirana kenali, milik Jessica. Jantung Kirana berdegup kencang. Dia tidak langsung masuk lewat pintu depan. Dengan hati-hati, dia melepas sepatu datarnya dan berjalan mengendap-endap menuju pintu samping yang terhubung langsung ke area dapur dan ruang makan. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah yang cukup bagi suara untuk meloloskan diri keluar. Bau masakan yang sedap menguar dari dalam, aroma gulai kambing yang kaya rempah. Namun, aroma itu segera tertutup oleh suara tawa yang terdengar jahat dan menusuk telinga. Itu suara Ibu Widya, tertawa renyah bersama Jessica. Kirana menempelkan punggungnya ke dinding luar, menahan napas. Dia mengintip sedikit lewat celah pintu. Di sana, di dapurnya sendiri, dia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih sekaligus membeku. Ibu Widya sedang berdiri di depan kompor, mengaduk panci besar berisi gulai. Jessica berdiri di sebelahnya, memegang sebuah bungkusan kertas kecil berwarna coklat. Wajah mereka tampak begitu bersemangat, seperti 2 orang penyihir yang sedang meracik ramuan kematian. Terdengar suara Ibu Widya yang serak namun jelas. Dia menyuruh Jessica untuk menuangkan isi bungkusan itu sedikit demi sedikit. Ibu Widya berkata dengan nada dingin bahwa mereka tidak boleh menuangnya sekaligus. Tujuannya agar Kirana tidak mati mendadak yang bisa menimbulkan kecurigaan polisi. Rencananya adalah membuat Kirana sakit-sakitan dulu, muntah darah, organ dalamnya rusak perlahan, seolah-olah terkena penyakit misterius atau santet. Dengan begitu, saat Kirana meninggal nanti, semua akan terlihat wajar dan Rama bisa segera mengurus surat kematian serta warisan tanpa hambatan. Tangan Kirana gemetar hebat menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Selama ini dia tahu mertuanya jahat, tapi dia tidak menyangka wanita tua itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Kirana sadar, nyawanya sedang dipertaruhkan di atas meja makan. Jessica tertawa kecil menanggapi instruksi itu, bertanya apakah rasanya akan berubah menjadi pahit. Ibu Widya menepis kekhawatiran itu,
mengatakan bahwa bumbu gulai yang pekat akan menutupi rasa racun tikus kualitas tinggi yang mereka taburkan. Alih-alih melabrak masuk dan membuat keributan yang hanya akan membuat mereka waspada, Kirana mundur perlahan. Dia teringat paket yang baru saja dia beli minggu lalu secara online. Sebuah paket berisi 3 buah kamera pengintai nirkabel berukuran sangat kecil, seukuran kancing baju. Awalnya dia membeli itu hanya untuk memantau apakah Rama membawa Jessica masuk ke kamar tidurnya saat dia pergi bekerja. Tapi kini fungsinya berubah menjadi alat penyelamat nyawa. Kirana menunggu kesempatan. Saat dia mendengar Ibu Widya dan Jessica beranjak ke ruang tamu untuk menonton televisi sambil menunggu gulai matang, Kirana menyelinap masuk lewat pintu belakang dengan gerakan secepat kilat. Dia menahan napas. Memasang satu kamera kecil di sudut atas lemari dapur yang menyorot langsung ke arah kompor. Satu lagi dia sembunyikan di sela-sela hiasan bunga di ruang makan. Dan yang terakhir dia pasang di ruang tengah. Kamera-kamera itu terhubung langsung ke penyimpanan awan di ponsel pintarnya. Setelah memastikan kamera aktif, Kirana tidak berhenti di situ. Dia memanfaatkan waktu yang sempit itu untuk masuk ke ruang kerja Rama yang biasanya terkunci. Tapi hari itu pintunya sedikit terbuka karena ceroboh. Di meja kerja yang berantakan, di bawah tumpukan majalah otomotif, Kirana menemukan sebuah map merah. Tangannya dengan cepat membuka map itu. Isinya adalah surat perjanjian utang piutang dengan pihak rentenir dan pinjaman online ilegal. Angkanya fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Namun, yang membuat mata Kirana terbelalak adalah jaminannya. Di sana tertulis jaminan berupa sertifikat hak milik, SHM, rumah yang mereka tempati. Kirana hampir tertawa getir. Rama, si suami bodoh itu, rupanya telah memalsukan sertifikat rumah ini. Sertifikat asli rumah mewah ini aman tersimpan di Safe Deposit Box Bank, atas nama Kirana sendiri sejak sebelum menikah. Rama rupanya membayar orang untuk membuat sertifikat palsu demi mendapatkan uang pinjaman. Ini adalah senjata kedua yang sangat mematikan. Dengan bukti ini, Kirana bisa menjebloskan Rama ke penjara atas tuduhan pemalsuan dokumen negara dan penipuan. Sore itu, Kirana keluar lagi dari rumah lewat jalan yang sama tanpa ketahuan. Dia pergi ke kafe terdekat, menenangkan dirinya yang masih gemetar. Di layar ponselnya, dia memutar ulang rekaman CCTV yang baru saja terpasang. Gambar Ibu Widya menaburkan bubuk racun itu terekam dengan sangat jelas. Bahkan audio percakapan busuk mereka terdengar jernih. Kirana menyimpan file itu di 3 tempat berbeda. Di ponselnya, di laptopnya, dan dia kirimkan ke email pengacara kepercayaan ayahnya. Hari itu, Kirana pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menyapa Ibu Widya dan Jessica dengan senyum ramah yang biasa, meski hatinya berteriak jijik. Dia bahkan memuji bau gulai itu, membuat Ibu Widya tersenyum penuh kemenangan karena mengira rencananya berjalan mulus. Kirana telah memegang senjata, pemusnah massal untuk menghancurkan keluarga Benalu ini. Dia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Dan waktu itu datang 3 hari kemudian, saat Ibu Widya memaksanya memakan gulai itu sendirian. Kirana sudah siap. Dia tidak akan menjadi korban. Dia akan menjadi hakim, jaksa, sekaligus eksekutor bagi mereka yang mengkhianatinya. Kembali ke masa kini, di koridor rumah sakit yang berbau antiseptik. Ibu Widya masih terbaring di ruang perawatan intensif setelah mengalami serangan stroke ringan akibat syok berat mendengar cerita karangan Kirana. Di ruang tunggu VIP, Kirana duduk dengan wajah yang dia atur sedemikian rupa agar terlihat cemas. Namun matanya tetap waspada memantau situasi. Rama duduk di seberangnya dengan kepala tertunduk, menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi, sementara Jessica duduk di samping Rama, mengelus punggung pria itu dengan gaya yang dibuat-buat, sesekali melirik sinis ke arah Kirana. Rama tiba-tiba berdiri, menatap tajam ke arah Kirana. Dengan suara yang tertahan namun penuh amarah, dia menyalahkan Kirana atas kejadian ini. Rama menuduh Kirana ceroboh karena memberikan makanan basi kepada ibunya. Rama tentu saja tidak tahu soal racun itu. Dia hanya tahu ibunya pingsan setelah mendengar gulai itu dimakan olehnya. Kirana menunduk, memainkan peran istri yang merasa bersalah. Dia meminta maaf dengan suara lirih, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membuat ibu kaget.
Dia hanya berkata jujur bahwa gulai itu sudah habis dimakan Rama dan Jessica. Sebuah kebohongan yang masih dia pertahankan untuk menjaga sandiwara ini tetap berjalan. Di balik wajah sedihnya, otak Kirana bekerja sangat cepat menyusun strategi. Saat Rama dan Jessica sibuk berdebat kecil tentang siapa yang harus menjaga Ibu Widya malam ini, Kirana pamit sebentar dengan alasan ingin membeli makanan dan menebus obat. Begitu dia keluar dari pandangan mereka dan masuk ke dalam mobilnya di parkiran, wajah sedih itu lenyap seketika, berganti dengan ekspresi dingin yang penuh determinasi. Kirana mengeluarkan ponsel khususnya. Dia menghubungi Pak Handoko, pengacara senior yang dulu mengurus aset ayahnya dan kini menjadi satu-satunya orang yang tahu identitas asli Kirana sebagai pewaris tunggal. Suara berat Pak Handoko terdengar di ujung telepon, menanyakan instruksi selanjutnya. Kirana memberikan perintah dengan tegas dan tanpa keraguan. Dia meminta Pak Handoko untuk segera memproses hasil uji laboratorium dari sampel gulai yang sudah Kirana amankan diam-diam sebelum dia membuang sisanya ke saluran pembuangan. Tadi pagi, sebelum Ibu Widya datang menagih jawaban, Kirana sudah lebih dulu mengambil sedikit kuah dan daging gulai itu, memasukkannya ke dalam botol kecil steril, dan mengirimkannya ke lab forensik swasta lewat kurir. Hasil sementara yang dikirimkan Pak Handoko via pesan singkat membuat senyum tipis terukir di bibir Kirana. Positif mengandung arsenik dalam dosis yang mematikan jika dikonsumsi rutin, atau menyebabkan kerusakan organ permanen. Bukti fisik ini, ditambah dengan rekaman CCTV, sudah lebih dari cukup untuk menyeret Ibu Widya ke penjara seumur hidup atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Namun, Kirana tidak ingin sekadar memenjarakan mereka. Itu terlalu mudah dan terlalu cepat. Dia ingin menghancurkan mereka secara menyeluruh. Mental, sosial, dan finansial. Dia ingin mempermalukan mereka di depan semua orang yang selama ini meremehkannya. Kirana menginstruksikan Pak Handoko untuk menyiapkan berkas-berkas kepemilikan aset, bukti transfer uang perusahaan yang dicuri Rama, dan bukti utang-utang Rama. Semua harus tersusun rapi dalam sebuah presentasi. Kirana kemudian menelepon sebuah catering mahal dan event organizer. Dia memesan layanan kilat untuk acara 2 hari lagi. Judul acaranya terdengar sangat mulia. Syukuran kesembuhan Ibu Widya dan doa bersama. Kirana berencana menjemput paksa Ibu Widya pulang lusa, dengan alasan perawatan di rumah lebih nyaman, padahal tujuannya adalah menggiring mangsa masuk ke perangkap terakhir. Dia akan mengundang semua orang, keluarga besar Rama yang sombong, tetangga-tetangga yang sering menggunjingnya, teman-teman arisan Ibu Widya, bahkan dia akan mengundang atasan Jessica, jika wanita itu benar-benar bekerja, dan teman-teman nongkrong Rama. Kirana membayangkan skenarionya. Sebuah pesta yang meriah, makanan yang lezat, dan di puncak acara, dia akan memutar video kenangan yang sebenarnya adalah rekaman kejahatan mereka. Itu akan menjadi panggung eksekusi publik yang sempurna. Kirana ingin melihat wajah angkuh mereka runtuh saat topeng mereka ditarik paksa di depan ratusan mata. Setelah semua instruksi tersampaikan, Kirana kembali ke kamar rawat inap dengan membawa bungkusan nasi padang untuk Rama dan Jessica. Dia menyerahkan makanan itu dengan senyum tulus yang mengerikan. "Makanlah, Mas, Mbak Jessica. Kalian butuh tenaga untuk menjaga ibu," ucap Kirana lembut. Rama menerimanya dengan kasar tanpa ucapan terima kasih. Sementara Jessica menatap curiga namun akhirnya memakannya juga karena lapar. Kirana memandang mereka makan dengan tatapan seorang predator yang sedang menggemukkan mangsanya sebelum disembelih. Malam itu, Kirana duduk di samping ranjang Ibu Widya yang masih terpejam namun gelisah dalam tidurnya. Kirana mendekatkan wajahnya ke telinga mertuanya, berbisik sangat pelan sehingga tidak terdengar oleh Rama yang tertidur di sofa. "Cepat sembuh ya, Bu. Aku sudah siapkan pesta besar untuk Ibu di rumah. Semua orang akan tahu betapa hebatnya Ibu meramu bumbu." Jari tangan Ibu Widya berkedut sedikit, tanda bahwa alam bawah sadarnya mendengar ancaman itu. Kirana menegakkan tubuhnya kembali, merapikan selimut mertuanya dengan kasih sayang palsu. Rencana balas dendam ini sudah matang sepenuhnya. Tidak ada jalan kembali. Senjata sudah dikokang, bukti sudah di tangan, dan panggung sandiwara sudah disiapkan. Tinggal menunggu tirai dibuka untuk babak terakhir yang berdarah. Kirana merasa adrenalin membanjiri tubuhnya.
Rasa sakit hati yang selama ini dia pendam kini berubah menjadi bahan bakar yang memberinya kekuatan luar biasa. Dia bukan lagi Kirana yang lugu. Dia adalah Nemesis yang datang menuntut balasan. Cahaya lampu neon di ruang rawat inap VIP itu berpendar dingin, memantul di lantai keramik yang putih bersih, menciptakan suasana steril yang mencekam. Suara mesin monitor jantung yang berbunyi teratur, bip, 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 menjadi satu-satunya penanda kehidupan di ruangan yang terasa beku itu. Ibu Widya terbaring lemah di ranjang pasien. Separuh tubuh kanannya mati rasa. Kaku tak bisa digerakkan akibat serangan stroke ringan yang menghantamnya saat mendengar kabar palsu tentang kematian anaknya. Matanya yang biasanya tajam dan penuh perhitungan, kini terlihat layu, namun sorot ketakutan masih jelas terpancar di sana. Dia sadar, tapi mulutnya terasa berat, lidahnya keluh, membuatnya sulit untuk mengucapkan satu patah kata pun dengan jelas. Di sofa panjang di sudut ruangan, Rama dan Jessica duduk berjauhan. Bukannya menjaga Ibu Widya dengan penuh kasih sayang, mereka justru sibuk dengan ponsel masing-masing. Rama terlihat frustrasi, sesekali mengumpat pelan saat melihat saldo rekeningnya yang menipis lewat aplikasi mobile banking. Jessica, dengan wajah bosan yang tak ditutup-tutupi, sibuk memoles kuteks di kuku jarinya, seolah dia sedang berada di salon kecantikan, bukan di rumah sakit menjaga calon mertua yang sedang sakit keras. Pemandangan ini sangat ironis bagi Ibu Widya. Anak dan calon menantu idaman yang dia bela mati-matian, yang demi mereka dia rela menjadi pembunuh, kini justru mengabaikannya di saat dia tak berdaya. Pintu kamar terbuka perlahan. Kirana masuk dengan langkah anggun, membawa keranjang buah-buahan segar yang disusun cantik. Penampilannya hari ini sedikit berbeda. Dia mengenakan blus putih bersih dan celana bahan berwarna krem. Rambutnya diikat rapi, memberikan kesan segar namun tetap sederhana. Di wajahnya terpasang senyum tipis yang sulit diartikan. "Mas Rama, Mbak Jessica, kalian pasti lelah," sapa Kirana dengan suara lembut yang menenangkan. "Aku bawakan buah dan sedikit camilan. Kalau kalian mau cari makan siang atau ngopi di kantin bawah, silakan saja. Biar aku yang jaga ibu sebentar." Rama langsung mendongak. Matanya berbinar mendengar tawaran itu. Dia memang sudah muak terkurung di kamar berbau obat ini. "Baguslah kalau kamu tahu diri. Jaga ibu yang benar. Jangan sampai dia kenapa-napa lagi gara-gara kecerobohanmu," bentak Rama kasar sambil berdiri, menyambar jaket kulitnya. Dia menoleh ke arah Jessica. "Ayo, Yang. Kita cari makan enak di depan." Jessica mengangguk antusias, menyimpan botol kuteksnya ke dalam tas. Tanpa menoleh atau berpamitan pada Ibu Widya yang terbaring tak berdaya, dia melenggang keluar mengekori Rama. "Jangan lama-lama ya, Kirana. Aku nggak mau di sini sampai malam," ucap Jessica ketus sebelum pintu tertutup rapat. Kini, tinggal Kirana dan Ibu Widya di ruangan itu. Keheningan kembali merajai, namun kali ini terasa jauh lebih berat dan menekan. Kirana meletakkan keranjang buah di atas nakas, lalu menarik kursi penunggu mendekat ke sisi ranjang, tepat di sebelah telinga Ibu Widya yang masih berfungsi normal. Dia duduk dengan tenang, menatap wajah mertuanya lekat-lekat. Tidak ada lagi ekspresi takut atau lugu di wajah Kirana. Tatapannya dingin, tajam, dan menusuk, seperti mata pisau bedah yang siap menguliti kebenaran. Ibu Widya mencoba berbicara, bibirnya bergerak-gerak gemetar, mengeluarkan suara erangan yang tidak jelas. Hahaha. Kirana tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan bibirnya ke telinga Ibu Widya. "Ibu mau tanya soal Rama?" Ibu kaget ya, melihat Rama masih hidup sehat walafiat, tidak keracunan, tidak mulut berbusa seperti yang ibu bayangkan. Mata Ibu Widya membelalak. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Bip, bip, bip. Irama monitor mulai berubah sedikit lebih cepat. Kirana melanjutkan bisikannya dengan nada yang sangat santai, seolah sedang menceritakan dongeng tidur. "Ibu tahu, gulai kambing yang ibu masak dengan bumbu rahasia, itu sebenarnya tidak pernah dimakan oleh siapapun. Aku berbohong, Bu. Waktu ibu datang dan bertanya, aku langsung tahu ibu mengharapkan kabar kematianku. Jadi,
Aku kasih ibu kejutan kecil. Aku bilang Rama yang memakannya. Dan boom, ibu langsung pingsan ketakutan. Air mata mulai menggenang di sudut mata Ibu Widya. Dia ingin berteriak, ingin memanggil perawat, tapi tubuhnya mengkhianatinya. Dia terperangkap dalam penjara dagingnya sendiri, dipaksa mendengarkan pengakuan dosa dari wanita yang selama ini dia anggap bodoh. Kenapa aku tidak memakannya? Kirana mengambil jeda sejenak. Tangannya terulur merapikan anak rambut Ibu Widya yang berantakan dengan gerakan yang terlampau lembut. Kontras dengan kalimatnya. Karena aku melihat ibu. 3 hari lalu, aku pulang cepat. Aku ada di balik pintu dapur saat ibu dan Jessica menaburkan racun tikus itu ke dalam panci. Aku dengar semuanya. Bu, rencana ibu biar aku mati pelan-pelan. Biar organku rusak. Biar Rama bisa menguasai hartaku. Napas Ibu Widya mulai tersengal. Bunyi monitor semakin cepat. Bip 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 bip. Rasa panik yang luar biasa menjalar dari dada ke seluruh tubuhnya. Rahasianya terbongkar. Menantunya tahu semuanya. Dan ibu tahu apa yang paling menarik. Kirana mengeluarkan ponselnya, memutar sebuah video pendek tanpa suara namun layarnya diarahkan tepat ke wajah Ibu Widya. Di layar itu, terlihat jelas rekaman CCTV kualitas tinggi. Tangan Ibu Widya yang keriput sedang menuangkan bubuk dari bungkusan coklat ke dalam panci gulai, sementara Jessica tertawa di sampingnya. Aku punya rekamannya, Bu. Jelas sekali. Dan gulai itu? Tidak aku buang. Sampelnya sudah ada di laboratorium forensik. Hasilnya positif arsenik dosis tinggi. Polisi hanya menunggu laporanku. Tapi tenang saja. Aku belum lapor polisi sekarang. Aku ingin ibu sembuh dulu. Aku ingin ibu hadir di pesta syukuran yang sudah kusiapkan di rumah lusa nanti. Pesta penyambutan untuk ibu mertua tersayang. Di sana, di depan semua tetangga dan keluarga besar yang ibu banggakan, kita akan nonton video ini sama-sama. Tubuh Ibu Widya mengejang hebat. Matanya melotot seolah hendak keluar dari rongganya. Ketakutan akan penjara, rasa malu yang tak terbayangkan, dan kesadaran bahwa dia telah kalah telak dari Kirana, menghantam mentalnya sekaligus. Tekanan darahnya melonjak drastis. Monitor jantung mulai berbunyi nyaring, memberikan peringatan bahaya. Tit! Alarm monitor berbunyi panjang. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Dokter dan 2 orang perawat berlarian masuk dengan wajah panik. Ada apa ini? Pasien kenapa? Teriak dokter sambil memeriksa kondisi Ibu Widya yang kejang-kejang. Kirana langsung berdiri, mundur beberapa langkah dengan wajah yang berubah drastis menjadi penuh kekhawatiran dan air mata buatan. Dokter, tolong ibu. Saya nggak tahu, dok. Saya cuma lagi pijat tangan ibu. Tiba-tiba ibu kejang lagi. Ya Tuhan, ibu kenapa? Isak Kirana dengan suara parau yang sangat meyakinkan. Dokter sibuk memberikan suntikan penenang dan menstabilkan kondisi pasien. Tidak menaruh curiga sedikitpun pada menantu yang terlihat begitu, berbakti, dan panik itu. Sementara di sudut ruangan, di balik tangan yang menutupi wajahnya seolah sedang menangis, Kirana menyeringai. Serangan mental pertama berhasil. Dia telah menghancurkan semangat hidup mertuanya. Kini, Ibu Widya akan hidup dalam teror setiap detik. Menunggu hari penghakiman yang akan datang 2 hari lagi. Penjara pikiran itu jauh lebih menyiksa daripada penjara jeruji besi. 2 hari kemudian, rumah Kirana tampak ramai dan meriah. Tenda besar berwarna putih dan emas terpasang di halaman depan, menaungi puluhan kursi yang sudah tertata rapi. Aroma masakan catering yang lezat menguar ke udara, menggugah selera para tamu undangan yang mulai berdatangan sejak sore. Kirana benar-benar totalitas dalam menyiapkan acara ini. Dia mengundang semua orang, tetangga satu blok, keluarga besar dari pihak Rama yang selama ini sering merendahkannya, teman-teman arisan Ibu Widya yang bermulut pedas, bahkan beberapa rekan bisnis Rama yang sebenarnya teman judinya. Di teras rumah, Rama berdiri gagah dengan kemeja batik sutra yang baru dibelinya, tentu saja menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya lari ke rekening Kirana. Di sebelahnya berdiri Jessica, mengenakan gaun brokat ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya, tersenyum lebar menyambut tamu seolah dia adalah nyonya rumah. Mereka berdua tampak sangat percaya diri.
Mereka mengira acara ini murni inisiatif Kirana sebagai bentuk permintaan maaf dan upaya mengambil hati keluarga suami. Mereka merasa menang. Mereka merasa Kirana akhirnya tunduk total. Ibu Widya duduk di kursi roda di posisi paling depan, dekat dengan panggung kecil yang disiapkan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari beberapa hari lalu. Sebelah wajahnya merot akibat stroke, dan tatapan matanya kosong, penuh ketakutan. Dia tidak bisa bicara banyak, hanya bergumam tak jelas. Setiap kali matanya menangkap sosok Kirana yang sibuk mondar-mandir mengatur catering, tubuh Ibu Widya akan gemetar. Dia ingin memperingatkan Rama, ingin berteriak pada Jessica untuk lari, tapi lidahnya terkunci. Kirana telah memastikan Ibu Widya nyaman di kursi rodanya, mengunci posisinya agar tidak bisa kemana-mana. Acara dimulai dengan sambutan basa-basi dari Pak RT, diikuti doa bersama. Kemudian, Rama naik ke panggung kecil, memegang mikrofon dengan gaya angkuh. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir. Suara Rama lantang menggema lewat pengeras suara. Acara ini kami adakan sebagai wujud syukur atas keselamatan ibu saya, dan juga ya, untuk mempererat silaturahmi. Saya sebagai kepala keluarga di rumah ini, ingin meminta doa restu agar rezeki saya makin lancar, supaya bisa terus membahagiakan keluarga. Rama melirik sinis ke arah Kirana yang berdiri di pojok. Dan semoga istri saya, Kirana, bisa lebih becus mengurus rumah tangga dan orang tua ke depannya. Beberapa keluarga Rama tertawa kecil mendengar sindiran itu. Tetangga berbisik-bisik. Kirana hanya menunduk, tersenyum tipis. Sabar, batinnya. Sebentar lagi. Nah, sebelum kita makan, lanjut Rama. Kirana katanya mau memutar video kenangan keluarga. Silakan, jangan lama-lama ya. Rama turun dari panggung, duduk di sebelah Jessica yang langsung bergelayut manja di lengannya. Lampu di bawah tenda diredupkan. Semua mata tertuju pada layar proyektor putih besar yang terpasang di depan. Kirana berjalan tenang menuju laptop yang terhubung ke proyektor. Dia menekan tombol enter. Hening. Di layar, bukan foto-foto liburan atau momen bahagia yang muncul. Video itu dimulai dengan tanggal dan jam yang tertera di pojok kiri atas. 3 hari yang lalu, pukul 16.30. Gambar dapur rumah itu terlihat sangat jelas dan tajam. Semua tamu terdiam, bingung. Di layar, terlihat Ibu Widya dan Jessica sedang berdiri di depan kompor. Audio yang jernih mulai terdengar memenuhi halaman rumah. Tuang semua aja, Bu. Nanti pahit enggak? Suara Jessica terdengar jelas dari speaker besar. Enggak, bumbunya pekat. Biar mampus pelan-pelan si Kirana. Biar organnya rusak. Dikira sakit penyakit. Nanti kalau dia mati, Rama bisa nikah resmi sama kamu dan kita kuasai hartanya. Suara Ibu Widya terdengar dingin dan kejam. Suasana pesta yang tadinya riuh rendah seketika berubah menjadi senyap. Senyap yang mencekam. Sendok garpu yang berdenting berhenti total. Mulut para tamu ternganga. Di kursi roda, Ibu Widya memejamkan mata rapat-rapat. Air mata meleleh membasahi pipinya yang kempot. Rama terlonjak dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Apa-apaan ini? Matikan. Woi, matikan. Teriaknya panik. Mencoba lari ke arah proyektor. Tapi 2 orang berbadan tegap, satpam sewaan Kirana, langsung menghadang langkah Rama. Rama didorong hingga jatuh kembali ke kursinya. Video berganti. Slide berikutnya muncul. Slide 2. Bukti kepemilikan rumah terpampang scan besar sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah itu. Di sana tertulis jelas nama pemilik. Kirana Larasati. Di sebelahnya, ada foto surat utang pinjaman online atas nama Rama yang menjaminkan sertifikat palsu. Ada tulisan besar berwarna merah di bawahnya. Rama tinggal di rumah istrinya, tapi mengaku pemilik dan menggadaikannya dengan dokumen palsu. Suara bisik-bisik tetangga mulai berubah menjadi cemoohan keras. Ya ampun, jadi selama ini dia numpang. Gila, sertifikat palsu. Itu ibunya mau ngeracun mantu. Jessica mencoba menyelinap pergi, tapi Kirana mengambil mikrofon. Suaranya tenang, berwibawa, dan dingin,
Berbeda 180 derajat dari Kirana yang mereka kenal. Tunggu dulu, Mbak Jessica. Jangan pergi, pertunjukannya belum selesai, ucap Kirana. Sorot lampu menyorot ke arah Jessica yang wajahnya sudah seperti mayat hidup. Slide 3. Bukti penggelapan latar belakang muncul bukti mutasi rekening. Uang perusahaan tekstil milik Kirana yang ditransfer diam-diam oleh Rama ke rekening Jessica. Lalu muncul foto mugshot, foto tahanan, lama Jessica dengan tulisan mantan narapidana kasus penipuan arisan bodong tahun 2021. Kalian lihat. Kirana berbicara lantang, menatap lurus ke arah tamu undangan yang kini memandang jijik ke arah keluarga bahagia itu. Selama ini saya diam. Saya pura-pura bodoh. Saya biarkan suami saya mengaku sebagai pengusaha sukses padahal pengangguran yang makan dari uang warisan ayah saya. Saya biarkan mertua saya menghina saya. Tapi ketika mereka mencoba membunuh saya dengan racun tikus, maaf, saya harus melawan. Rama gemetar hebat. Dia menatap sekeliling. Tatapan tetangga yang dulu hormat padanya kini penuh kebencian. Keluarga besarnya menunduk malu. Tak ada yang berani membelanya. Dia hancur. Citranya sebagai orang kaya dermawan hancur lebur dalam hitungan menit. Kirana. Dek, ini salah paham. Rama mencoba membela diri dengan suara gemetar. Tapi terdengar sangat menyedihkan. Salah paham. Potong Kirana tajam. Hasil lab gulai itu positif arsenik. Mas. Videonya ada. Motifnya jelas ingin menguasai harta. Tidak ada yang salah paham di sini. Tiba-tiba, suara sirene mobil polisi terdengar mendekat, memecah ketegangan malam itu. Lampu rotator biru berkedip-kedip memantul di dinding tenda. Kirana telah memanggil polisi tepat waktu. Itu jemputan kalian sudah datang, kata Kirana sambil menunjuk ke gerbang. Rama jatuh berlutut. Kakinya lemas. Jessica menangis histeris. Ibu Widya di kursi rodanya hanya bisa menatap kosong, menyadari bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan di balik jeruji besi, buah dari keserakahan yang tak berujung. Malam syukuran itu berubah menjadi malam penghakiman yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Suasana pesta yang semula hangat oleh aroma makanan dan gelak tawa, kini berubah drastis menjadi ladang pembantaian harga diri yang dingin dan mencekam. Udara malam yang berhembus di halaman rumah mewah itu terasa menusuk tulang, membawa serta ketegangan yang begitu pekat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Lampu sorot proyektor masih menyala terang, menampilkan wajah Jessica dengan baju tahanan di masa lalu, sebuah gambar yang menjadi stempel kehancuran bagi wanita yang selama ini berlagak sosialita itu. Para tamu undangan, yang terdiri dari tetangga satu kompleks, kerabat jauh Rama, dan teman-teman arisan Ibu Widya, berdiri mematung di tempat mereka masing-masing. Tidak ada yang berani beranjak, seolah kaki mereka dipaku ke tanah oleh rasa penasaran dan kengerian yang bercampur aduk. Mereka menjadi saksi hidup bagaimana sebuah sandiwara keluarga, sempurna, runtuh seketika menjadi puing-puing kebohongan yang menjijikan. Suara sirene mobil polisi yang meraung-raung semakin dekat, memecah keheningan malam perumahan elit tersebut. Cahaya rotator berwarna biru dan merah berputar-putar liar, memantul di dinding tenda putih, menciptakan bayangan yang menari-nari mengerikan di wajah pucat pasi Rama, Jessica, dan Ibu Widya. 3 mobil patroli berhenti tepat di depan gerbang rumah yang terbuka lebar. Pintu mobil terbuka serentak, dan keluarlah 6 orang petugas berseragam lengkap dengan wajah tegas yang tidak mengenal kompromi. Langkah kaki mereka yang berdebum di atas paving blok terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi para antagonis di panggung sandiwara ini. Rama, yang tadinya masih berusaha menyangkal dengan wajah merah padam, kini merasakan kakinya berubah menjadi jeli. Lututnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja prasmanan agar tidak ambruk ke tanah. Ia menatap nanar ke arah petugas yang berjalan mendekat. Dalam otaknya yang panik, ia berusaha mencari jalan keluar, mencari alibi, atau mencari seseorang yang bisa disalahkannya. Namun, bukti-bukti yang ditayangkan Kirana di layar lebar itu terlalu kuat, terlalu telanjang, dan terlalu menghancurkan. Tidak ada celah untuk lari. Rama menoleh ke arah Kirana, berharap menemukan sisa-sisa cinta atau belas kasihan di mata istrinya itu,
Namun yang ia temukan hanyalah tatapan sedingin es dari seorang wanita yang telah membunuh rasa ibanya sendiri. Seorang perwira polisi dengan pangkat inspektur 1 maju ke depan, membelah kerumunan tamu yang serta-merta menyisih memberikan jalan. Ia berhenti tepat di hadapan Rama yang sudah seperti tikus basah kuyup. "Saudara Rama?" tanya petugas itu dengan suara bariton yang berat dan mengintimidasi. Rama tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Hanya anggukan lemah yang bisa ia berikan. "Atas laporan dari Ibu Kirana Larasati dan bukti-bukti awal yang kami terima, saudara kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen negara berupa sertifikat tanah, dan permufakatan jahat dalam percobaan pembunuhan berencana," ucap petugas itu lantang, sengaja agar seluruh tamu undangan mendengarnya. Suara klik dari borgol besi yang mengunci kedua pergelangan tangan Rama terdengar begitu nyaring di telinga semua orang. Rama mulai menangis, bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan ketakutan seorang pengecut yang tidak siap menghadapi konsekuensi perbuatannya. "Pak, ini salah paham, Pak. Saya dijebak. Istri saya gila. Dia memfitnah saya." Racau Rama histeris sambil meronta-ronta saat 2 petugas menggelandangnya. "Jessica, bilang sama mereka. Jess, kita nggak salah." Jessica, yang melihat Rama diseret seperti penjahat, seketika kehilangan topeng manisnya. Wajah cantiknya berubah menjadi beringas karena panik. Saat seorang polisi wanita mendekatinya, Jessica mundur ketakutan hingga menabrak kursi. "Jangan sentuh saya. Saya nggak tahu apa-apa. Rama yang paksa saya. Rama yang suruh saya beli racun itu. Saya cuma korban," teriak Jessica melengking, berusaha melempar semua kesalahan pada kekasih gelapnya itu. Pengkhianatan di antara para penjahat itu terjadi begitu cepat dan menjijikan, membuat para tetangga menggelengkan kepala dengan tatapan jijik. "Saudari Jessica, Anda juga kami amankan atas dugaan keterlibatan dalam percobaan pembunuhan dan penipuan identitas. Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi," ujar polisi wanita itu tegas sambil mencengkeram lengan Jessica dan memasangkan borgol. Jessica menjerit-jerit, kakinya menendang-nendang udara, merusak tatanan gaun mahalnya yang kini tampak konyol. Sementara itu, proses penangkapan Ibu Widya menjadi tontonan yang paling tragis sekaligus memuaskan bagi Kirana. Wanita tua yang biasanya angkuh dan selalu mendongakkan kepala itu kini terperosok tak berdaya di kursi rodanya. Air liur menetes dari sudut bibirnya yang miring akibat stroke. Matanya bergerak liar penuh ketakutan saat melihat seragam polisi mendekat. Dia ingin berteriak, ingin memaki Kirana sebagai menantu durhaka, tapi suaranya hanya keluar sebagai erangan-erangan ganjil yang menyedihkan. Petugas medis kepolisian maju untuk memeriksa kondisinya sejenak sebelum memutuskan bahwa dia layak dibawa untuk penahanan di rumah sakit kepolisian. Ibu Widya ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus percobaan pemberian racun arsenik, kata polisi kepada kerumunan. Saat kursi roda Ibu Widya didorong menuju ambulans polisi, dia berpapasan dengan Kirana. Untuk sesaat, waktu seolah melambat. Ibu Widya menatap Kirana dengan sorot mata memohon. Mungkin berharap Kirana akan luluh melihat kondisi mertuanya yang sakit. Kirana mendekat, menunduk sedikit, dan berbicara dengan volume yang cukup keras untuk didengar oleh Ibu Widya dan orang-orang di sekitarnya. "Ibu ingat gulai itu? Ibu bilang rasanya akan lebih enak kalau dimakan panas-panas. Nah, karma juga begitu, Bu. Paling enak disantap saat masih panas. Selamat menikmati sisa hidup Ibu di penjara. Jangan khawatir soal makanan di sana. Saya pastikan tidak ada racun tikusnya." Kalimat itu adalah pukulan nokaut terakhir. Ibu Widya memejamkan mata. Air matanya tumpah ruah. Bahunya terguncang hebat menahan isak tangis yang tak bersuara. Dia didorong masuk ke dalam mobil, meninggalkan rumah yang selama ini dia impikan untuk dikuasai, namun kini menjadi tempat dia kehilangan segalanya. Setelah ketiga tersangka itu dibawa pergi dengan iring-iringan mobil polisi yang bising, suasana di halaman rumah belum juga reda. Kirana naik ke atas panggung kecil yang tadinya dipakai Rama untuk pamer. Dia mengambil mikrofon, menatap satu persatu wajah tetangga dan kerabat yang masih ternganga. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian." Suara Kirana terdengar tenang dan berwibawa.
Maaf acara syukuran ini jadi berantakan. Tapi saya rasa, kita semua setuju bahwa membersihkan sampah dari dalam rumah adalah bentuk syukuran yang paling nyata. Silakan lanjutkan makannya jika masih selera. Makanan ini bersih, halal, dan dibayar dengan uang saya sendiri, bukan uang hasil menipu. Kemudian, Kirana menunjuk ke arah 2 koper besar yang sudah disiapkan oleh asisten rumah tangganya di pojok teras. Itu adalah koper berisi barang-barang Jessica yang sempat tinggal beberapa hari di sana. Pak Satpam, perintah Kirana tegas. Tolong buang koper-koper itu ke tempat sampah di depan kompleks. Saya tidak mau ada sisa bau pengkhianat di rumah saya. Satpam dengan sigap mengangkat koper-koper itu dan membawanya keluar, diikuti tatapan para tamu. Salah seorang tetangga, Bu RT, yang selama ini sering termakan omongan manis Ibu Widya, memberanikan diri mendekati Kirana. Wajahnya penuh penyesalan. Mbak Kirana, kami minta maaf ya. Kami nggak nyangka Mas Rama dan ibunya sejahat itu. Kami kira. Nggak apa-apa, Bu. Potong Kirana dengan senyum tipis. Penipu memang tugasnya menipu. Tapi sekarang mata kita semua sudah terbuka. Saya harap ini jadi pelajaran, jangan menilai orang dari sampulnya, dan jangan meremehkan diamnya seseorang. Malam itu berakhir dengan pembubaran pesta yang canggung. Para tamu pulang dengan membawa bahan gosip paling panas yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun. Sementara Kirana berdiri sendirian di tengah halaman yang mulai sepi. Lampu sorot proyektor sudah dimatikan. Tenda-tenda mulai dibongkar. Dia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang kini terasa jauh lebih segar tanpa keberadaan parasit-parasit itu. Bahunya yang selama setahun ini tegang menahan beban, akhirnya bisa rileks. Tidak ada air mata kesedihan, yang ada hanyalah rasa lelah yang melegakan, seperti rasa lelah setelah mendaki gunung tinggi dan akhirnya sampai di puncak dengan selamat. Kirana melihat ke langit malam yang gelap, membisikkan kata terima kasih pada dirinya sendiri karena telah bertahan, karena telah berani melawan, dan karena telah memenangkan pertempuran ini dengan cara yang paling elegan. 6 bulan telah berlalu sejak malam penghakiman yang menggemparkan itu. Waktu bergulir membawa perubahan musim, menghapus jejak-jejak hujan dan badai, menggantikannya dengan sinar matahari yang hangat. Di sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota, seorang wanita muda berjalan dengan langkah tegap melintasi lobi. Sepatu hak tingginya berdetak berirama di atas lantai marmer, memancarkan aura kepercayaan diri yang kuat. Para karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat, menyapanya dengan sebutan, Ibu Direktur. Wanita itu adalah Kirana. Dia bukan lagi istri rumah tangga yang memakai daster lusuh dan menunduk takut pada mertua. Dia kini telah mengambil alih sepenuhnya kendali atas perusahaan tekstil warisan ayahnya, membawanya bangkit dari stagnasi dan meraih keuntungan besar. Di ruang kerjanya yang luas dengan dinding kaca menghadap cakrawala kota, Kirana duduk di kursi kulitnya yang nyaman. Di mejanya, tergeletak sebuah surat kabar lokal. Di halaman kriminal bagian bawah, ada berita kecil yang mungkin terlewat oleh banyak orang, tapi tidak oleh Kirana. Judulnya singkat, seorang tahanan wanita meninggal dunia akibat komplikasi stroke di klinik lapas. Itu adalah berita kematian Ibu Widya. Kirana membaca berita itu tanpa ekspresi. Laporan itu menyebutkan bahwa Ibu Widya meninggal dalam kesepian. Sejak ditahan, kondisinya terus menurun. Stroke yang dideritanya semakin parah karena depresi berat. Tidak ada keluarga yang menjenguk. Tidak ada teman arisan yang datang membawakan buah. Dia menghabiskan hari-hari terakhirnya di atas kasur tipis penjara. Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Hanya bisa menatap langit-langit sel yang lembab sambil meratapi keserakahannya. Kabarnya, sebelum meninggal, dia sering berhalusinasi melihat bayangan rantang gulai, menangis tanpa suara memanggil nama Rama yang tidak bisa mendengarnya. Kematiannya sunyi, menyedihkan, dan tak ditangisi oleh siapapun. Kirana melipat koran itu perlahan dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada rasa senang, hanya rasa penutupan. Bab tentang Ibu Widya telah resmi berakhir. Sementara itu, nasib Rama jauh lebih mengerikan daripada kematian. Di dalam penjara khusus narapidana kasus kriminal umum, Rama menjadi bulan-bulanan. Sosoknya yang dulu sok necis dan sombong,
Kini tinggal tulang berbalut kulit. Dia kehilangan segala hormat. Para narapidana lain tahu kasusnya. Seorang suami yang mencoba membunuh istri demi harta dan menggadaikan sertifikat palsu. Di dunia penjara yang keras, kejahatan terhadap istri dan ibu, meski dalam hal ini ibunya bersekongkol, seringkali dianggap rendah. Rama sering dipukuli, jatah makanannya dirampas, dan dipaksa menjadi suruhan bagi narapidana yang lebih kuat. Setiap malam, Rama meringkuk di sudut sel yang dingin, memeluk lututnya yang penuh luka lebam. Penyesalan menghantuinya setiap detik. Dia membayangkan kasur empuk di rumah Kirana, masakan Kirana yang hangat, dan senyum tulus istrinya yang dulu dia sia-siakan. Dia merindukan hidup nyamannya yang hilang hanya karena dia tidak pernah merasa cukup. Dia mendengar kabar kematian ibunya dari sipir penjara, dan hari itu Rama meraung-raung seperti orang gila, membenturkan kepalanya ke tembok sampai berdarah. Dia menyadari bahwa dialah penyebab kematian ibunya. Dialah yang menyeret ibunya ke dalam rencana busuk ini. Rasa bersalah itu menjadi penjara di dalam penjara, menyiksanya lebih kejam daripada sipir manapun. Lalu bagaimana dengan Jessica? Wanita ular itu bernasib tidak kalah buruk. Setelah menjalani hukuman penjara yang lebih singkat karena dia hanya dianggap pembantu kejahatan, Jessica bebas. Namun, kebebasannya adalah neraka baru. Catatan kriminalnya membuat dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Wajahnya yang sempat viral di media sosial sebagai pelakor racun, membuatnya dikenali di mana-mana. Dia diusir dari kontrakan demi kontrakan. Teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Kini, Jessica tinggal di sebuah kamar petak kumuh di pinggiran kota yang rawan banjir. Kecantikan yang dulu dia banggakan telah pudar oleh kerasnya hidup dan kurang gizi. Dia bekerja serabutan sebagai pencuci piring di warung tenda pinggir jalan dengan upah yang hanya cukup untuk makan sekali sehari. Setiap kali dia melihat mobil mewah lewat, hatinya perih mengingat dia hampir memiliki hidup itu. Tapi bayangan Kirana yang melempar kopernya keluar pagar selalu muncul, mengingatkannya bahwa dia telah kalah telak. Dia hidup dalam ketakutan dikejar debt collector pinjaman online yang dulu dia pakai untuk gaya hidup palsunya. Hidupnya kini hanyalah tentang lari dan sembunyi. Kembali ke rumah mewah Kirana. Sore itu, sinar matahari keemasan menerobos masuk lewat jendela balkon. Rumah itu telah direnovasi. Kirana membuang semua perabotan lama yang pernah disentuh oleh Rama dan keluarganya. Dinding-dinding dicat ulang dengan warna cerah, memberikan nuansa baru yang segar dan positif. Tidak ada lagi jejak kenangan pahit di sana. Kirana sedang duduk santai di kursi rotan di balkon kamarnya, menikmati secangkir teh chamomile yang hangat. Dia baru saja selesai melakukan yoga. Tubuhnya terasa bugar, pikirannya jernih. Dia menatap taman belakang yang kini penuh dengan bunga-bunga bermekaran, hasil tangannya sendiri. Dia merasa damai. Kedamaian yang mahal harganya, namun sepadan dengan perjuangannya. Ponsel di meja kecil bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Adit. Kirana tersenyum. Kali ini senyum yang benar-benar tulus dan mencapai matanya. Adit adalah rekan bisnis barunya. Seorang pria sederhana namun cerdas dan sangat menghormati wanita. Mereka baru berkenalan 3 bulan lalu dalam sebuah seminar bisnis, dan Adit tidak tahu menahu tentang masa lalu Kirana. Namun dia memperlakukan Kirana dengan sangat baik tanpa tahu harta kekayaan Kirana. Adit menyukai Kirana karena kecerdasannya, bukan asetnya. Kirana mengangkat telepon itu. Halo, Adit. Sapanya lembut. Halo, Kirana. Maaf mengganggu sore-sore. Aku cuma mau tanya, proposal proyek yang kita bahas kemarin sudah disetujui. Apa kamu ada waktu makan malam besok untuk merayakannya? Di tempat sederhana saja, ada warung sate enak langgananku. Suara Adit terdengar antusias namun sopan. Kirana tertawa kecil. Ajakan makan di warung sate terdengar jutaan kali lebih menarik daripada makan malam mewah penuh kepalsuan bersama Rama dulu. Tentu, Dit. Aku suka sate. Jemput aku jam 7 ya. Kirana menutup telepon dengan hati berbunga. Dia kembali menyesap tehnya, membiarkan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia teringat kembali pada rantang gulai beracun itu. Dulu, dia berpikir itu adalah akhir dari hidupnya.
Tapi ternyata, gulai itu adalah awal dari kebangkitannya. Tuhan menyelamatkannya dengan cara yang keras, memaksanya melihat kebenaran yang pahit agar dia bisa memuntahkan racun dalam hidupnya. Kini, Kirana adalah wanita yang utuh. Dia kaya, dia kuat, dia merdeka, dan yang paling penting, dia bahagia. Para penjahat itu telah membayar lunas utang karma mereka, dan Kirana telah menutup buku utang piutang itu selamanya. Dia meletakkan cangkir tehnya, berdiri, dan melangkah masuk ke dalam rumah. Masa depan yang cerah menantinya, dan kali ini, dia akan memegang kendali penuh atas cerita hidupnya sendiri.